رسول الله سلام عليك يا رفيع الشمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية الأخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sama-sama kita muliakan guru kita Abu Ya Isra, begitu juga Pak Imam, yang sama-sama kita hormati pengurus masjid, juga yang kita hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, baik dari aparat pemerintahan, bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita pagi ini bisa bertemu dan berkumpul langsung di rumah Allah ini. Selesai sholat subuh berjamaah, duduk sejenak di majelis yang mulia, majelis yang penuh barokah, yakni majelis ilmu, majelis yang senantiasa dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti selalu. Yang ketika kita bisa bermajelis ilmu, tentu keuntungan, manfaat sangat banyak kita rasakan. Selain kita mendapatkan keberkahan dari Allah, kita mendapatkan ilmu. Juga di samping itu yang lebih istimewa kalau kita hadir di majelis ilmu di Masjid Ittihadul Khairiyah ini, ada disediakan beberapa sembako. Nah, ini luar biasanya pengurus, para donatur membuat agenda yang demikian. Kita doakan semoga orang-orang yang ringan tangan, yang mendermakan hartanya di jalan Allah, para donatur, senantiasa Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Amin. Semoga kita juga Allah mampukan, Allah jadikan bahagian daripada orang-orang yang senantiasa selalu menjadi donatur di setiap acara-acara kebaikan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita diperintahkan untuk senantiasa selalu memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di setiap satu solawat yang kita bacakan itu bisa berbuah 30 balasan dari Allah. 10 pertama sallallahu alaihi biha asra, Allah membalas 10 kebaikan untuk kita. Kebaikan yang datang itu bisa jadi urusan kita dipermudah, rezeki kita ditambah,
atau barangkali anak-anak kita dijadikan anak keturunan yang soleh dan solihah, atau bisa jadi nanti saat kita sakaratul maut Allah jadikan akhir hayat kita akhir hayat yang husnul khatimah. Dan 10 kedua, wa huttat anhu asyara khati'at, Allah menghapuskan 10 dosa dari diri kita ini, sehingga tertanamlah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian di dalam diri kita. Sebagaimana yang kita maklum Bapak Ibu, bahwa ketika kita senantiasa selalu bersolawat kepada baginda Rasul, muncul rasa bahagia yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, hanya mampu dirasakan oleh jiwa. Bersolawat saja sudah sedemikian rupa bahagianya, konon apalagi kita dapat berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti orang-orang yang senantiasa sudah pernah haji dan umrah, ketika berada di dekat makam Rasulullah, katakanlah di Madinah, sungguh kebahagiaan yang sangat luar biasa di dalam jiwa. Kenapa demikian? Karena kita berada di dekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun juga di antara kita yang hatinya selalu terpaut, terkoneksi kepada Rasul, yang lisannya selalu bersolawat kepada baginda Rasul, maka Allah akan menanamkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan di dalam hidupnya. Lalu 10 terakhir Bapak Ibu, wa rufi'at lahu asyarah darajah, Allah mengangkat 10 tingkat derajat kita di dalam kehidupan ini. Makanya kita lihat mereka yang merutinkan solawat, yang menjadikan solawat sebagai amalan di dalam hidupnya, orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah, derajatnya diangkat. Katakanlah misalnya contoh seperti para habaib. Lihat Bapak Ibu bagaimana kedudukan para habaib di tengah-tengah kita. Kedudukan mereka terhormat, derajat mereka diangkat oleh Allah. Kenapa demikian? Karena merekalah yang paling banyak solawatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kita. Maka kemuliaan yang sama, derajat kita juga bisa diangkat oleh Allah kalau senantiasa kita selalu memperbanyak solawat kepada kekasihnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berangkat dari surah Ali Imran, surah yang ketiga, pada ayat yang ke-133, Allah menyatakan, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian untuk mencapai ampunanku, kata Allah. Dalam hal ini kita diperintahkan untuk bersegera, jangan menunda-nunda, jangan memperlambat-lambat ketika kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Bapak Ibu, dalam melakukan segala sesuatu, apapun bentuk pekerjaannya, itu tidak boleh dilakukan dengan secara terburu-buru ataupun tergesa-gesa, apapun bentuk pekerjaannya, kecuali illa dalam mengerjakan 5 hal. Ini dijelaskan dalam kitab Hilyatul Auliya namanya, karangan Abu Nuaim Al-Asfahani, mengutip daripada pendapat seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Hatim Al-Asam, dan merujuk kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam kitab itu dijelaskan Bapak Ibu, memang benar di setiap melakukan segala aktivitas, segala pekerjaan, tidak boleh dilakukan dengan secara terburu-buru ataupun tergesa-gesa. Karena dalam sikap terburu-buru itu akan mengandung penyesalan. Tapi di setiap perkara
di setiap hal-hal ataupun perbuatan yang dikerjakan dengan penuh perhitungan, dengan hati-hati, itu akan mengandung keselamatan. Jadi dalam melakukan 5 hal ini justru malah harus disegerakan. Di luar dari 5 hal ini, itu tidak boleh lagi dikerjakan dengan secara terburu-buru. Apa yang pertama, Bapak Ibu? Yang pertama adalah watazhizul mayyit, mengubur jenazah. Nih, kalau ada saudara kita ataupun tetangga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah untuk mengebumikannya. Jangan diperlambat-lambat, jangan ditunda-tunda, apalagi memakan waktu sampai 2-3 hari. Nah, ini tidak dibenarkan. Dan yang terbaik dalam mengubur jenazah, soal mengebumikan seseorang itu Bapak Ibu, yang terbaik adalah itu tempat di mana dia meninggal, bukan tempat di mana dia dilahirkan. Saya ulangi, soal mengubur jenazah itu yang terbaik diselenggarakan adalah tempat di mana dia meninggal dunia, bukan tempat di mana dia dilahirkan. Ini kan banyak di antara kita yang salah kaprah. Dianggapnya dan dia kira yang terbaik itu ketika nanti dia meninggal dunia disemayamkan, dikuburkan, dikebumikan, itu di kampung halaman tercinta. Padahal tidak ada perintahnya demikian. Malah Bapak Ibu, langsung yang menjadi contoh sendiri adalah Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad Bapak Ibu, beliau kelahiran Makkah, lalu beliau wafat di Madinah, lalu di Madinah itulah beliau dimakamkan, bukan di kota Makkah. Kenapa demikian? Agama menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesukaran. Nih. Dan andaikanlah pada saat Nabi meninggal Bapak Ibu, itu mau dibawa ke Mekah, itu kan jarak Mekah dengan Madinah kan 1400 km. Yalah kalau zaman sekarang dengan alat transportasi yang cukup mudah, yang cukup canggih. Yang konon kalau kita lewat tol, naik kendaraan mobil misalnya ataupun bis, itu memakan waktu 6-7 jam. Malah yang sekarang lebih hebat lagi Bapak Ibu, dari Mekah ke Madinah yang 1400 km itu yang cukup jauh, itu bisa ditempuh hanya 2 jam. Dengan adanya sekarang kereta cepat dari Madinah ke kota Mekah, cuman 2 jam. Oh, kalau dulu belum ada yang namanya kereta cepat, belum ada yang namanya bus, jalan tol. Andaikanlah pada saat itu mau dibawa ke Mekah, bisa berbulan-bulan. Nah, berdasarkan itulah Bapak Ibu, juga pun sebelum Rasul meninggal dunia, beliau berpesan kepada sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika nanti kalau beliau meninggal dunia, beliau menginginkan agar dimakamkan di kota Makkah, tempat di mana beliau meninggal. Nah, begitu juga lah kita Bapak Ibu di dalam kehidupan ini. Ketika berwasiat, ketika berpesan kepada anak cucu kita, usahakanlah pesan ataupun wasiat kita itu memudahkan mereka, jangan menyusahkan. Di antaranya soal tempat kita nanti dikebumikan. Begitu kita tahu dan rasa-rasanya sudah tidak beberapa kalender lagi, ya kan? Kita panggil anak cucu, berwasiatlah yang baik-baik, yang mudah-mudah, yang meringankan mereka. Jangan sempat menyusahkan. Makanya ketika kita hidup bermasyarakat, ketika kita hidup bertetangga di lingkungan kita tempat tinggal, tanamkanlah kebaikan. Jalinlah, berinteraksilah dengan baik antar sesama kita. Agar apa? Agar begitu kita meninggal dunia, orang pun mengurusi jenazah kita. Bahkan orang pun akan merasa kehilangan kita. Ketika kita meninggal dunia, bagaikan
orang merasa bagaikan masakan tanpa garam. Begitulah orang rasa. Maka inilah yang semestinya harus kita terjemahkan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Yakni ketika masih sehat, diberikan waktu yang kesempatan untuk hidup di dunia, tebarkan kebaikan. Karena kata Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik di antara kita adalah mereka yang dipanjangkan umurnya, lalu mereka terus menanamkan kebaikan. Tapi sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Manusia yang paling celaka di antara kita adalah mereka yang diberikan kesempatan hidup di dunia ini, dipanjangkan umurnya, tapi amal ibadahnya malah semakin buruk. Maka ketika sehat, tanamkan kebaikan, berinteraksilah dengan baik antar sesama kita. Setiap kegiatan-kegiatan yang baik jangan pernah ketinggalan. Agar apa? Agar begitu kita meninggal dunia, kebaikan itu pula lah yang akan menyertai kita. Dan orang juga akan berdoa yang baik-baik untuk kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang pertama yang mesti harus disegerakan. Lalu hal yang kedua, yakni waqada'id dain, membayar hutang. Saya sengaja pelankan hutangnya biar nggak ada yang tersinggung. Karena pernah saya ceramah di satu tempat Bapak Ibu. Yang kedua, membayar hutang. Dari situ ada satu jamaah, dia sudah mulai duduknya nggak tenang. Karena dia kaget ketika saya katakan hutang. Dia pun, wah Ustaz ini kayaknya tahu saya berhutang katanya. Padahal awak anda menyinggung siapa-siapa kan. Ketika kita berhutang Bapak Ibu boleh-boleh saja, tidak masalah. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita memiliki hutang, jangan sempat ada niat untuk tidak membayar. Sempat kita memiliki hutang dan anggap sepele, apalagi tidak ada niat untuk membayar, melunasinya, maka itulah pencuri yang sesungguhnya. Itu pencuri yang sesungguhnya. Lalu ketika kita memiliki hutang, padahal uang sudah ada untuk membayarnya, tapi selalu ditunda-tunda, diperlambat-lambat, dengan alasan, wah masih banyak keperluan yang mesti harus ditutupi, karena memang dia pula ahli putar memutar Pak. Begitu ada uang, bukan tidak ada uang untuk membayar. Begitu ada hutang, bukan tidak ada uang untuk membayar, tapi ketika ada uang-uangnya ini diputar, putar sana, putar sini, putar sana, akhirnya salah putar. Begitu waktu masuk pembayaran, bingung sendiri jadinya. Maka inilah orang yang celaka. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita harus perhatikan betul. Ketika kita memiliki hutang dan sudah ada uang untuk membayarnya, bersegeralah untuk melunasinya. Jangan ditunda-tunda, jangan diperlambat-lambat. Sebab kalau ditunda, dikhawatirkan uangnya itu akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain, dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak akan pernah terbayar adanya. Makanya kita jangan anggap sepele, dan hutang ini Bapak Ibu luar biasanya, dia bisa berdampak akhirat nanti. Ketika satu persoalan, satu kewajiban antar sesama kita tidak terselesaikan dengan baik ketika hidup di dunia, maka Allah yang akan menyelesaikan nanti di akhirat. Yang ketika kita menghadap pengadilan Allah, satu perkara, satu hal sekecil apapun itu tidak akan pernah terlewatkan dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah itu Bapak Ibu luar biasa, tidak seperti pengadilan di dunia ini. Di dunia ini Bapak Ibu banyak pengadilan tapi susah mencari keadilan. Nih. Tapi pengadilan Allah tidak ada satu perkara, satu perbuatan sekalipun itu kecil, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hutang tadi. Dan bisa saja hutang itu Bapak Ibu sebab menghalangi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Karena ketika saat itu Bapak Ibu, nanti di akhirat tidak lagi berlaku dirham, tidak lagi berlaku rupiah, tidak lagi berlaku harta, tapi yang berlaku adalah pertukaran amal ibadah. Nih, pertukaran amal ibadah. Makanya ketika kita ada sangkut paut terhadap seseorang yang ketika di dunia kita anggap enteng, kita anggap sepele, maka orang yang dulu kita hutangi itu datang menuntut kepada Allah, ya Rabb, dia memang orang ahli sholat ya Rabb, dia memang ahli puasa, dia memang ahli ibadah, tapi ya Rabb, dia punya hutang sama saya tidak diselesaikan dengan baik, dan sudah berbulan-bulan pada saat itu saya sudah ingatkan, di WA tak dibalas, di telepon pura-pura nggak diangkat, ya kan? Ketika didatangin tidak mau dia keluar rumah, ya kan, biasanya memang orang demikian juga kalau punya hutang itu. Di SMS nggak dibaca, di telepon nggak pernah diangkat. Ketika didatangin pura-pura banyaklah alasannya. Nah, akhirnya Bapak Ibu dipanggillah orang yang dulu dia punya masalah hutang itu. Maka pada saat itu diambillah pahala orang itu, lalu ditimpakan kepada orang yang dulu dia hutangi. Andaikan pahalanya sudah habis, tidak ada lagi nilai kebaikan dalam dirinya, maka dosa yang ada dulu yang ia hutangi itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Maka ini juga termasuk bahagian daripada orang yang kata Nabi, atadaruna manil muflis, bahagian daripada orang-orang yang celaka, yang bangkrut, yang ketika dia merasa sudah aman dengan amal ibadahnya, tahu-taunya pahala ibadahnya itu habis diberikan kepada orang yang dulu ketika hidup di dunia dia punya sangkut paut, dia punya kewajiban tapi tidak terselesaikan dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu, ini perlu kita perhatikan betul ya. Intinya ketika kita memiliki hutang, jangan sempat ada niatlah untuk tidak membayar. Itu saja, jangan sempat ada niat. Tapi ketika kita punya niat ingin membayar, menyelesaikan, melunasinya, yakin dan percayalah, Allah akan membantu kita, akan memberikan rizki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Intinya terus berniat untuk menyelesaikan, dan di samping itu berikhtiarlah sekuat tenaga kita. Tapi ketika kita tidak berniat, Allah akan persulit rizki kita, dan kita dikategorikan daripada orang-orang yang pencuri, mengambil harta orang tanpa seizin. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini hal yang kedua yang mesti harus kita segerakan. Lalu hal yang ketiga adalah yakni wa taswijul bikr, mengawinkan anak perempuan. Kalau kita Bapak Ibu memiliki anak, apalagi dia perempuan dan umurnya sudah masuk ke pintu pernikahan, artinya sudah cukup untuk menikah, bersegeralah Bapak Ibu untuk mencari pasangan hidupnya. Bersegeralah kita untuk menikahkannya. Jangan ditunda-tunda, jangan diperlambat-lambat. Apalagi dengan zaman kondisi sekarang Bapak Ibu, kalau kita tunda-tunda ataupun diperlambat-lambat, dikhawatirkan akan menjadi fitnah untuk keluarga besar kita. Makanya agama memerintahkan ketika kita memiliki anak, apalagi dia perempuan, bersegeralah untuk mencari pasangan hidupnya. Kita orang tua harus tegas, harus bijak. Rasa-rasanya anak ini sudah cukup untuk menikah, panggil. Ketika sudah dipanggil, tanya apakah dia sudah punya calon atau tidak. Kalau sudah punya calon, suruh datang ke rumah, jangan main-main. Karena ketika mereka main-main dalam suatu kemaksiatan, sesuatu kemungkaran, bukan mereka sendiri yang akan merasakan kerugiannya, tapi keluarga besar kita yang selama ini sudah kita angkat derajatnya. Tapi kalau katanya Bapak Ibu belum punya calon, juga nggak usah pusing-pusing. Dia belum ada calon pendamping, kita juga nggak usah sakit kepala. Tinggal datangi saja Ustadz kita, Ustadz Isro ataupun saya kan. Nah, bukan untuk kami, kawan-kawan masih banyak ya, Ustadz juga belum nikah kan. Bisa nanti kita atur saja waktunya. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah,
bahwa kewajiban orang tua tidak hanya sekedar membesarkan, tidak hanya sekedar memberikan pendidikan yang baik, tidak hanya sekedar memberikan makanan yang baik, tidak hanya sekedar memberikan pakaian yang terbaik, tapi juga kewajiban kita orang tua adalah mencarikan pasangan yang terbaik untuk mereka. Kan banyak diantara kita yang hanya sekedar melepaskan, dianggap kewajiban dia hanya sekedar membesarkan, selesai, sekolah selesai, soal bagaimana dia selanjutnya itu terserah dia. Tidak, orang tua masih tetap punya hak prerogatif, punya hak intervensi. Ketika anak ini sudah tumbuh dewasa dan sudah cukup untuk menikah, orang tua berhak memilihkan siapa yang terbaik untuk mendidik ataupun bersama hidupnya. Karena ketika Bapak Ibu rahimakumullah itu terselesaikan dengan baik, maka tidak ada lagi yang menjadi urusan kita nanti begitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat titik terakhir ini tidak terselesaikan, siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya? Ya, sesuka hati dia, pada artinya tidak sesuai dengan perintah agama, maka ini juga bisa nanti akan jadi persoalan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus perhatikan betul. Perhatikan betul hal-hal yang demikian. Karena sekarang ini sudah mulai luntur dan lentur terhadap pengawasan ataupun kontrol kepada seorang anak di saat anak ini sudah menginjakkan kaki usia dewasa. Ini sudah semuanya bagaimana terserah anaklah 100%, tidak. Ada usulan dan masukan seorang anak boleh, tapi bukan berarti itu yang menjadi keputusan. Kita sebagai orang tua mesti harus tetap bijak, harus tegas. Keputusan sepenuhnya itu berada di tangan kita sebagai orang tua. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang ketiga. Lalu yang keempat, yang mesti harus kita segerakan itu adalah wa it'amut ta'am. Ini masih dalam seputar yang 5 disegerakan dalam kitab Hilyatul Aulia tadi, yakni menjamu tamu, memuliakan orang-orang yang datang ke rumah kita. Kalau ada seseorang Bapak Ibu datang ke rumah kita untuk bertamu, datang ke rumah kita untuk bersilaturahim, maka muliakanlah mereka. Jangan pilah dan pilih siapa yang datang ke rumah kita itu. Karena soal memuliakan tamu Bapak Ibu bukan soal siapa dia, bukan soal siapa yang datang, tapi ini merupakan perintah agama. Karena kata Nabi Bapak Ibu, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim doipahu, maka hendaknya lah dia memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Jadi bukan soal yang datang itu naik motor, apa naik mobil, tidak soal lagi. Kadang-kadang kita ini kan oleh budaya kita, kalau yang datang bawa mobil, Masya Allah, berbagai macam sambutan pun dikeluarkan, makanan yang enak-enak pun disuguhkan, minuman bisa pilih teh, kopi atau susu. Tapi begitu yang datang naik motor, apalagi motornya Supra Fit tahun 2003, jangankan untuk pilih makanan, duduk saja pun, Masya Allah, terserah dia lah mau duduk di mana gitu. Ini kan sudah sesuatu hal yang senantiasa menjadi budaya di tengah-tengah kita, di mana kita melihat seseorang itu dari segi penampilannya, dari segi apa yang ia miliki, padahal tidak jauh daripada itu Bapak Ibu. Persoalan menjamu tamu adalah akhlak kita sebagai seorang tuan rumah, muliakan mereka. Bukan soal siapa dia, tapi ini merupakan soal perintah agama kita. Ini merupakan perhatian kita betul, akhlak ini, tata kerama kita sebagai seorang tuan rumah ketika ada tamu. Tapi perlu digarisbawahi juga Bapak Ibu, kalau kita menjadi seorang tamu juga harus punya tata kerama, harus punya akhlak. Tidak serta-merta tuan rumah saja yang dituntut punya tata kerama, punya akhlak. Kita juga kalau seorang tamu, ada hal-hal yang mesti harus kita pegang.
Pertama diantaranya adalah memelihara pandangan. Ketika kita datang bertamu, berkunjung ke rumah seseorang, Bapak Ibu, jagalah pandangan. Pelihara ini. Bagaimana penglihatan kita? Jangan sempat mencederai, melukai daripada hati seorang tuan rumah. Ini kan kadang-kadang kita ketika bertamu, mohon maaf, belum lagi duduk di tempat duduk yang disediakan, tapi matanya sudah keliuran kemana-mana. Maka ini adalah sesuatu hal yang merusak suasana ketika kehangatan kita dalam bersilaturahim. Dan ketika kita selesai dalam bertamu, Bapak Ibu, jagalah ucapan. Jangan sempat kita bercerita tentang kekurangan rumah tangga orang yang baru saja kita kunjungi. Karena kenapa? Dalam bertamu, Bapak Ibu, bersilaturahim itu pahalanya sungguh sangat luar biasa. Tapi itu bisa saja sia-sia, bisa saja tidak ada nilainya ketika kita selesai bertamu, lalu lisan ini sibuk bercerita tentang kekurangan orang yang kita kunjungi itu. Jangan main-main, Bapak Ibu, jangan anggap sepele terhadap lisan ini. Lisan ini adalah salah satu potensi besar yang akan mampu merusak daripada amal ibadah kita. Karena kata Nabi, sittatu asya'a tuhbitul a'mala. Ada 6 hal yang bisa merusak amal ibadah seseorang itu, Bapak Ibu. Di antara yang 6 ini yang mampu merusak daripada amal ibadah kita adalah al-ishtighalu bi'uyubil khalqi. Suka bercerita tentang aib dan kekurangan orang lain. Ini yang menceritakan kekurangan orang lain ini kan sudah menjadi sesuatu hal yang sangat biasa nih. Kalau dulu yang kita tahu suka ngomongin orang itu adalah ibu-ibu, sekarang bapak-bapak pun sudah mulai ambil alih. Yakni suka menceritakan tentang orang lain. Bapak-bapak juga tidak kalah hebatnya, Bapak Ibu. Niatnya dari awal baik, sholat berjamaah ke masjid, tapi ketika jumpa di jalan sama kawan, ini mulai nih. Di perjalanan, waktu perjalanan ke masjid yang diomongin adalah orang-orang yang ada di sekitar. Begitu pulang dari masjid yang diomongin adalah Pak Imam ataupun Ustadz yang ajan tadi. Ini kan sudah menjadi hal sesuatu hal yang biasa. Bahkan yang lebih parah, itu pernah saya, Bapak Ibu, ceramah di satu tempat tentang larangan menggibah, larangan tentang ngomongin orang. Bapak Ibu, kita harus sama-sama menjaga lisan. Jangan sempat membuka aib dan kekurangan orang lain. Jangan sempat kita bercerita tentang yang tidak-tidak terhadap saudara-saudara kita. Saya ceramah berapi-api, Bapak Ibu. Begitu selesai ceramah, pulang keluar dari masjid. Waktu ngambil sendal sama-sama di luar, saya dengarlah ada 2 orang bapak-bapak bisik-bisik. Saya pun dengarkan, siapa lagaknya yang diceritakan ini. Begitu saya dengarkan dengan seksama, Bapak Ibu, ternyata yang diceritakan bukan orang sekitar, bukan para jamaah, tapi ustadz yang barusan ceramah yang diomongin. Itu memang dosanya dobel itu karena ngomongin ustadznya. Intinya, Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sempat lisan ini menghanguskan daripada pahala ibadah kita, termasuk tadi bersilaturahim, bertamu, karena senantiasa menjelekkan ataupun membuka kekurangan orang lain. Maka ini sesuatu hal yang perlu kita perhatikan bersama, baik sebagai seorang tamu, baik sebagai seorang tuan rumah. Harus saling menjaga, harus saling memperhatikan. Lalu yang terakhir adalah wat-taubah minad dambi, bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Inilah kolerasinya dari ayat yang kita bacakan tadi di awal. Ketika kita, Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan kesalahan, bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah. Taubat artinya, Bapak Ibu, terambil dari kata-kata taba yatubu taubatan. Sama dengan roja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Karena dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, kita sudah ditetapkan satu jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang ketika dalam menempuh perjalanan ini diberikanlah bekal, yakni Al-Quranul Karim,
dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kan dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi kita tidak bisa dengan otak kita ini. Otak kita terbatas kemampuannya. Makanya kita butuh yang namanya daripada ulama, daripada guru. Tidak bisa juga serta-merta kembali kepada Quran dan sunnah. Oh, hebat sekali kita itu. Emang otak kita itu sudah seperti apa? Kita tidak bisa memahami makna yang cukup luas yang ada dalam Al-Quran ini. Makna dan pengertian yang ada dalam hadis-hadis Nabi, kita tidak sanggup. Makanya kita butuh para ulama, butuh yang namanya kias pendapat daripada ulama ataupun guru-guru kita. Ini tidak bisa ditinggalkan, karena kan di akhir-akhir ini hal yang demikian sudah mulai dijauhkan Bapak Ibu, di mana umat dijauhkan daripada para ulama. Emang ulama itu siapa? Imam Syafi'i itu siapa? Dia kan manusia, kita juga manusia. Dia makan nasi, kita juga makan nasi, kata dia. Iya, memang kita sama-sama manusia, tapi otaknya beda, Mas. Otak kita beda. Imam Syafi'i itu umur 4 tahun sudah hafal Quran. Kita 60 tahun belum hafal-hafal Quran. Ini dari situ saja sudah jauh perbedaan kita. Makanya kita tidak boleh sombong dalam kehidupan ini. Emang siapa mereka? Ini sesuatu hal yang sangat menyesatkan sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diberikan bekal Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Cuman dalam perjalanan ini banyak di antara kita tetap saja yang keluar, yang menyimpang. Karena memang dalam perjalanan ini berbagai macam panggilan Bapak Ibu. Panggilan materialisme, panggilan pangkat dan jabatan, panggilan duniawi. Sehingga banyak di antara kita yang menerjang apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, begitu kita keluar dari apa yang diperintahkan oleh Allah, lalu kita teringat, sadar. Disinilah fungsi taubat. Taubat artinya pulang dari jalan kita tersesat tadi, dari jalan kita keluar tadi kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti taubat, kembali. Cuman ketika kita memproklamirkan diri kalau sudah bertaubat kepada Allah, pertama Bapak Ibu, akui kesalahan kita kepada Allah. Jangan datang taubat sama Allah lalu masih merasa hebat, tidak mau mengakui kesalahan dalam dirinya. Akui, ya Rabb, aku dalam perjalanan hidup ini sudah 70 tahun ya Rabb. Banyak kesalahan, banyak kelalaian, banyak perbuatan dosa ya Rabb. Walaupun dosaku banyak, walaupun dosaku besar, tapi aku yakin dalam kehidupan ini ya Rabb, ampunanmu jauh lebih besar, jauh lebih luas. Dosaku memang sebanyak pantai di lautan, setinggi gunung yang ada di permukaan alam ini, tapi ampunanmu jauh lebih banyak, jauh lebih luas, dan jauh lebih tinggi. Kita akui kesalahan kita kepada Allah. Lalu yang kedua Bapak Ibu, syarat taubat itu adalah an-nadam, menanamkan rasa penyesalan. Kok bisa ya saya melakukan kesalahan itu, padahal saya diberikan akal. Akal ini kan fungsinya membedakan yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, yang baik dengan yang buruk, yang ma'ruf dengan yang mungkar. Kok bisa saya menerjang yang haram? Menyesal kita. Sehingga yang ketiga Bapak Ibu, berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nih, kita berjanji mulai hari ini dan sampai seterusnya, saya berjanji kepada diri saya pribadi dan kepada penguasa alam ini, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah melakukan perbuatan dosa yang sama. Berjanji untuk senantiasa selalu berada dalam kebenaran. Berjanji kita. Sehingga dalam iktikad itu ketika nanti ada hal-hal yang mengundang kita untuk bermaksiat, berbuat dosa, kita berpikir, oh saya punya janji. Punya janji dalam diri. Karena diri ini sendiri yang menjadi pengingat Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah kita wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, menutupi perbuatan dosa kita sebelumnya dengan perbuatan-perbuatan baik. Termasuklah kita dengan berbanyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadi istighfar itu Bapak Ibu membaca astaghfirullahaladzim. Jangan salah kaprah. Pernah saya ceramah di satu tempat, saya ajak
bapak ibunya beristighfar. Bapak ibu, mari kita sama-sama banyak-banyak beristighfar, membaca istighfar. Lalu jamaahnya pun sama-sama istighfar, istighfar, istighfar. Itu salah kaprah namanya. Membaca istighfar itu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dalam kehidupan ini bapak ibu, kita diperintahkan untuk beristighfar. Jangan kurang daripada 70 kali dalam sehari semalam. Jangan kurang. Bila perlu 100. Karena Nabi sendiri yang mengajarkan. Nabi itu bapak ibu manusia yang tidak berdosa. Akhlak paling mulia. Surga sudah dijamin untuk beliau. Tapi beliau masih saja beristighfar. Tidak kurang 70 kali dalam sehari semalam. Artinya apa? Ini merupakan pelajaran untuk kita umatnya. Bahwa jangan kurang istighfarnya lah 70 kali dalam kehidupan ini. Sehari semalam. Kita banyak dosa, banyak salah. Surga tidak ada yang bisa menjamin untuk kita. Maka kita perlu Allah. Kita perlu ampunan Allah. Astaghfirullahal. Mungkin sekali baca capek, tapi tinggal atur saja pembagiannya bapak ibu. Habis subuh 10, habis zuhur 10, asar, maghrib, isya 10, udah 50. Menjelang tidur nanti 10 lagi, bangun tidur 10, udah 70. Mungkin kalau kita sekali baca, sekali duduk 70 mungkin capek. Tapi ketika kita atur pembagiannya, insya Allah tidak ada sesuatu ibadah yang capek. Kalau kita senantiasa di dalam kehidupan ini, betul-betul niatnya benar, ikhlas, dan kita cari bagaimana jalan yang senantiasa yang mudah di dalam kehidupan ini. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan waktu yang telah diberikan oleh pengurus masjid, maka jam sekarang sudah menunjukkan jam 6 pas ya, lurus ya. Jam 6 pas, maka mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini bisa kita amalkan bersama, yakni mensegerakan dalam 5 hal, 5 keadaan. Yang pertama bapak ibu, ketika ada seseorang meninggal dunia, segerakanlah untuk dikebumikan. Yang kedua, ketika kita memiliki persoalan hutang kepada orang, bersegeralah untuk melunasinya. Yang ketiga, ketika kita memiliki anak perempuan, bersegeralah untuk menikahkannya kalau sudah cukup umur. Yang keempat, ketika kita kedatangan tamu, bersegeralah untuk memberikan jamuan yang terbaik. Lalu yang terakhir bapak ibu, ketika kita bersalah, ketika kita berbuat dosa, bersegeralah untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah dalam kebaikan, istiqamah bersama orang-orang baik, seperti orang-orang yang ada pada pagi ini. Ini semua orang-orang baik ini. Sehingga ketika kita istiqamah dalam kebaikan, istiqamah bersama orang-orang baik, akhir hayat kita juga akhir hayat yang baik. Sehingga kita nanti di akhirat dipertemukan dengan orang yang mengajarkan kita kebaikan itu, yakni Nabi SAW. Lalu kita pun dituntun kepada tempat yang terbaik, yakni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. InsyaAllah bertemu di lain kesempatan. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Wal afi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.